Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pak Kapitra, sesungguhnya seperti apa hubungan antara Habib Rizik dengan Firza Hussein? Ya, apa yang Anda tahu ya? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kepada Anda. Saya juga nggak tahu, karena Habib Rizik katakan dia nggak tahu tuh orang. Kalau mungkin itu orang pernah ngaji, emang dia ada pengajian terbuka setiap minggu di Petamburan. Juga istrinya punya pengajian juga. Anda lihat nggak, yang paling hebat di handphone itu juga ada foto Habib Rizik dan Rahmawati dan kawan-kawan. Aslinya nih, tiba-tiba foto itu berubah foto Firza. Ini ada apa ini semua? Ini harus dijelaskan, ya. Tidak ada hubungan spesial antara Habib Rizik dan Firza Hussein? Saya pikir kalau ada hubungan spesial sudah selesai. Ini urusan kan, kasusnya selesai dong. Tanya aja Firzanya. Sekarang gini, yang kita ributkan masalah ada konten sih itu. Konten pornografi, porno aksi. Dugaan. Iya. Ada nggak tuh Habib Rizik ke sana? Itu aja deh. Ya. Sederhana aja buktikan. Ada nggak di situ? Lalu siapa ini? Gambar-gambar perempuan ini yang menyebarkannya, mengunggahnya. Apa undang-undang nggak tidak memberikan kewajiban? Apa penyidik tidak apa kewajiban menyidik ini orang? Siapa? Kenapa fokus ke sini? Yang orang tidak ada kaitan dengan ini dan tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya di dalam. Lalu alasannya ini dikirim, dipakai untuk apa? Ini zaman canggih sudah. Orang kalau mau ada hubungan pakai video call ya bisa. Nampak semuanya langsung komunikasi dan sebagainya. Nah, kini harus dibuktikan ini semua, ya. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan Habib Rizik? Maka Habib Rizik mengatakan ini engineering, ini manipulatif. Dia bilang begitu. Dan saya suruh sampaikan, Ini rekayasa. Itu baik. yang dia bilang. Pak Alfons, apakah dari penyidik juga perlu untuk memperdalam hubungan antara saksi Habib Rizik dengan Firza Hussein? Justru menurut saya inilah momen yang penting untuk membuktikan itu. Yaitu begini, apabila penyidik memerlukan keterangan dari Habib Rizik, karena ini dugaan ada rekayasa atau engineering, datang dan duduk persoalan. Oh, ini tidak benar dan sebagainya. Saya minta ini diungkap. Karena bisa saja kita bisa... itu adalah hak dari seorang saksi, ya? Ya, karena kalau memang itu engineering kan ada sebuah rekayasa untuk karakter assassination, taruhlah kan. Nah, dia minta haknya dibela dong. Karena beredarnya video-video ini bisa dilacak lebih lanjut lewat proses digitalisasi. Mulai kapan gambar-gambar ini keluar dan beredar, siapa gerangan, itu proses penyidikan sudah berjalan. Namun proses ini merupakan tahapan berikutnya setelah dia didengar keterangannya bahwa dia membantah tidak sama sekali. Nah, waktu bilang tidak sama sekali, bukan dia dan tidak berhubungan, di situ maka akan timbul perkara baru yang harus dibuktikan. Nah, tetapi kalau belum datang untuk bisa membuktikan, sekarang ini kan bisa rekayasa, bisa tidak rekayasa. Nah, untuk membuktikan inilah perlu didengar keterangannya. Syarat dari saksi itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Orang yang mengetahui, melihat, mengalami. Orang yang melihat, mendengar, mengalami. Melihat, mendengar, mengalami, tiga-tiganya tidak ada di Habib Rizik. Nah, itu dia. Apa yang boleh dijelaskan? Nah, disinilah digitalisasi itu yang saya katakan tadi, proses komunikasi lewat alat-alat komunikasi ini bisa diketemukan. Misalnya jam sekian ke jam sekian ada pancaran suara keluar, jam sekian ada pancaran suara diterima oleh nomor tertentu. Siapa gerangan nomor-nomor ini? Ya. Nah, disinilah akan diketemukan titik-titik sambung siapa berbuat apa dan kapan. Nah, dari siapa berbuat apa dan kapan, oh ini tidak ada persoalan kalau begitu. Kalau begitu terbalik, siapa yang menyebarkan gambar-gambar ini? Itu proses digitalisasi proofing bisa dibuktikan. Baik, saya sudah terhubung dengan ahli IT, ahli digital dari Jakarta, Pak Abimanyu. Selamat malam, Pak Abimanyu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abimanyu, apakah memungkinkan secara teknologi untuk memanipulasi chatting atau percakapan di dalam sebuah teknologi, katakanlah teknologi WhatsApp seperti itu? Sekarang ada banyak aplikasi untuk memasukkan sosial media seperti contohnya WhatsApp. Ya, kenapa WhatsApp yang banyak? Karena
itu yang paling laris. Ya, banyak penggunanya. Kalau orang bikin fake application untuk sosmed yang di bawah-bawah itu ya siapa yang mau pakai gitu loh. Jadi kalau dibilang aplikasi untuk membuat chat palsu ada beberapa ya. Dan kalaupun tanpa aplikasi untuk bikin chat palsu itu bisa dibuat pakai image editor. Dari teksnya bisa ditiru, dari balonnya, teks balonnya bisa ditiru, warna bisa ditiru, background semua. Gitu loh. Jadi kalau pemalsuan itu bisa, tapi nanti kan ada pembuktian. Baik. Kalau ternyata secara teknologi bisa dipalsukan, apakah ada orang-orang atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan untuk memasukkan teknologi atau memasukkan percakapan melalui teknologi tertentu, Pak Abimanyu? Oke, kalau untuk image editing, paling tidak ini orang harus mempunyai kemampuan melakukan ya image editing ya, nggak bisa orang umum biasa. Dia hanya jadi butuh keahlian, ketelitian dalam membuatnya gitu loh. Tetapi kalau untuk membuat chat palsu, itu karena aplikasinya banyak tersedia di internet, maka pelakunya tanpa mempunyai keahlian telematika sama sekali, cukup dia punya operating systemnya, misalnya pakai yang Android, kemudian dia tahu nama programnya, dia download, langsung dia pakai, dia bikin chat palsu, dia bisa. Gitu. Jadi tanpa perlu keahlian komputer sama sekali, tapi tahu bagaimana, tahu nama aplikasinya, dan kemudian bisa mendownloadnya, bisa menggunakan si aplikasinya, simple kok. Tinggal bikin chat dari A, chat dari B gitu. Artinya semua orang bisa melakukan hal tersebut karena dimudahkan secara teknologi. Seperti itu singkatnya Pak Abimanyu. Bisa dibilang seperti itu. Baik, ketika polisi sudah mengatakan sudah melakukan atau memverifikasi wajah dari Firza dan dikatakan wajah tersebut ternyata memang identik atau memang benar wajah yang bersangkutan, apakah itu juga bisa diperbandingkan nantinya mana yang wajah editan ataupun wajah yang asli? Apakah secara aplikasi juga bisa memungkinkan hal tersebut, Pak? Bisa, sangat bisa. Ya, jadi dari aplikasi itu kita ngelihat suatu wajah seseorang, kemudian secara logikanya nanti dari kontur tubuhnya, dari warnanya, dari beberapa sampling gitu ya. Itu kalau saya ngomong jadi terlalu teknis, kita kan nggak lagi belajar bikin komputer kan ya. Nah, jadi dengan dari situ pas kita uji semua, nanti bisa ketahuan apakah suatu foto itu benar atau rekayasa. Gitu. Tapi ini udah nggak ngomong chatting ya, ngomong foto sama chatting dua hal yang berbeda loh ya. Iya. Betul Mas Aryo ya? Iya, betul Pak. Nah, bagaimana cara membedakan chatting yang asli dengan chatting yang editan? Kita berbicara soal chatting dulu Pak Abimanyu. Oke, kalau chatting tadi pas saat itu sudah dibuat, ini aplikasinya juga kan dibikin untuk membantu agar seolah-olah sesuatu yang pas jadi kayak real gitu ya. Itu kelihatan kalau orang biasa ngelihatnya udah jadi yang palsu pun kayak yang mirip. Tetapi kalau orang yang mengetahui teknologi ini, dia nanti bisa mengetahui sebetulnya itu suatu chat itu palsu apa tidak. Oke, itu satu ya. Jadi dengan memperbandingkan image. Karena chatting yang sekarang ada adalah berupa suatu image saja gitu kan, suatu JPEG ya yang ada, dan tinggal itu diperhatikan. Nah, saya nggak kasih lihat detailnya seperti apa ya, nanti jadi menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama, misalnya kalau ini ternyata palsu gitu ya. Tetapi selain dari gambar, nanti kan ini kan kita bicara soal chatting, itu berarti ada suatu komunikasi antara perangkat A dengan perangkat B lewat suatu server yang namanya WhatsApp. Nah, ini komunikasinya itu semuanya trackable gitu ya, bisa terlacak gitu. Karena yang dikirimkan kan data, yang dilempar di sini data gitu loh. Kelihatan data dari nomor yang ini mengirim kemana, kemudian ada jawaban dari sana gitu loh, dan kemudian ada jawabannya lagi. Nah, nanti antara data komunikasi dengan data yang nampil di gambar chatting ini, nanti itu bisa dicocokkan, dilihat, oh berarti benarkah sebetulnya ini terjadi komunikasi antara mereka apa tidak. Artinya secara digital forensik nanti bisa dibuktikan ya Pak Abimanyu ya, apakah ini asli apakah editan ya? Iya,
Jadi melakukan image editing comparison dengan melakukan forensik untuk komunikasi itu dua binatang yang berlainan. Ibaratnya yang satu melacak ini mobil larinya kemana, kemudian yang satu melacak ini gambar mobil apa. Logikanya kita kalau di transportasi gitu ya. Yang satu hanya mengasih lihat bahwa ini gambar mobil ini dari sini ke sana gitu loh. Dan mobilnya merek ini gitu loh. Nah nanti forensik melakukan pelacakan betul nggak ini mobil. Ibaratnya diendus dari bannya, diendus dari mobil ini berangkat dari mana gitu loh. Mudahnya begitu deh logikanya. Baik, saya ke Bang Jamin dulu Pak Abimanyu. Itu nanti akhirnya ketahuan. Baik, saya ke Pak Jamin dulu. Pak Jamin, kalau kita tadi mendengar keterangan dari Pak Abimanyu, secara teknologi memang dimungkinkan adanya kemungkinan untuk mengedit atau merekayasa percakapan di dalam sebuah aplikasi. Nah, dari hukum sendiri bagaimana cara hukum nantinya bisa membuktikan ini editan, ini adalah yang asli? Ya, yang pasti semua alat bukti harus didapat dengan cara yang benar, harus memiliki validasi dan otentisitas, originalitas. Itu harus dijadikan sebagai dasar untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Cara mendapatkan barang bukti itu sendiri harus juga melalui suatu standar yang benar. Nah, apalagi kalau sudah rekayasa ya pasti tentu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pertanyaannya adalah bagaimana membuktikannya, kan begitu. Nah, justru dalam hal ini perlu dikonfrontasi bagi orang-orang yang merasa tidak setuju tentang alat bukti itu sebagai alat bukti yang sah. Dia datang dan menjelaskan, nanti dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu bukan. Ya, nanti tentu dalam penetapan sebagai barang bukti nanti di persidangan pra-peradilan bisa diupayakan. Itulah artinya kenapa keterangan seorang Habib Rizik sangat dibutuhkan oleh polisi. Ya, ada hubungannya dengan itu, karena yang itunya kan si Firza. Firza itulah yang tadi dengan ahli dari Mabes Polri mengidentifikasi mukanya. Nah, semua tubuhnya. Dan sampai hari ini Firza ngaku yang kepala mungkin. Yang ini dia yang ngaku ya bawah. Terus bagaimana keadaan si Habib? Masa Habib Rizik menjelaskan soal begitu? Yang benar aja. Apa pengetahuannya tentang itu? Nah, keterangan apa yang harus minta ini? Kepengetahuannya tentang apa? Kesaksian dia tentang pengetahuan yang atau yang dia lihat, yang dia dengar, yang seperti apa? Harus dijelaskan. Loh, ini soal yang begini ya? Ini kan urusan domainnya ahli. Nah, sementara yang punya diri masih nolak kan tadi. Karena diperiksa masih nolak ya. Terus bagaimana maksa orang lain untuk menjustifikasi itu benar dan salah? Baik, Pak. Jadi begini, silakan. Satu handphone milik Firza, satu handphone diduga milik Habib Rizik. Di milik Firza itu ada gambar-gambar yang terkirim ke handphone seseorang yang diduga nomornya milik Habib Rizik. Soalnya sederhana sebenarnya. Apa benar pada tanggal sekian, jam sekian, ini kan ada waktu semua itu memang terkirim, bisa diverifikasi, ya kan? Nah, kalau memang diketemukan ada hubungan waktu yang sama antara kedua alat tersebut terhubung dan gambar itu transfer dan sebagainya, maka memang satu boleh saja bilang bukan saya dan sebagainya, atau gambarnya bukan saya dan sebagainya. Tapi antara kedua alat ini sudah merupakan alat yang dipakai untuk membuktikan ada hubungan-hubungan tertentu, yaitu komunikasi. Nah, proses komunikasi kan proses digital yang memang punya jejak digital. Nah, memang ini pembuktiannya memang pembuktian yang scientific base yang dikatakan oleh Pak Jamin Ginting tadi. Nah, memang ini memang bukan perdebatan yang untuk benar atau tidaknya. Mari kita lihat data. Di situ kan data yang bisa kita adu begitu. Dan menurut saya kalau sampai penyidik mengangkat ini, mereka ketemukan di sana. Ya. Hubungan kausalitas itu pasti berkait. Nah, disinilah mungkin hadir atau tidak, ataupun nanti biar menjadi pembelaan di dalam pemeriksaan. Nah, proses itu yang antara satu handphone, ya, itu bisa nggak dimanipulatif? Tidak terbuka ruang untuk memanipulasi. Baik, nanti kan kedua adalah, lalu apa itu kejahatan? Bicara hukum kan? Di sinilah sedang diduga ada terjadi tindak pidana. Untuk itu dari mana pidananya? Kalau satu orang dan orang lain, umpamanya benar nih, ya, umpamanya saya ngirim dan
dengan istri saya begitu. Kejahatannya mana? Nah, mungkin kalau antara suami istri ya memang bukan kejahatan. Oke lah. Saya sama teman saya deh. Kejahatannya di mana? Antar individu. Bukan untuk publik. Dokumentasi. Ini privat, negara cuma lindungi privasi manusia. Nah, mungkin juga di sini kalau ada indikasi itu dia. bahwa area privat itu dimasuki secara tidak sah. Nah, inilah mungkin itu Tidak sah oleh siapa Pak Alfons? Menurut Pak Kapitra tadi ada area privasi, kenapa dimasukin? Nggak. Oleh siapa kan? Kalau itu sebagai contoh. Kalau itu saja, kalau itu sebuah kebenaran, ya. Ini area privasi nggak bisa masuk secara sewenang-wenang. Dan Apalagi kalau itu tidak, dua-duanya menolak. Videonya sendiri mengatakan tidak. Nah, sekarang tanya, tadi Bung mengatakan cara mendapatkan bukti juga dengan benar. Bagaimana mendapatkan barang bukti yang ini? Nah, ini mungkin jadi medan perjuangan dari Nah, sekarang kita tanya. pengacara untuk Nah, mempersoalkan sekarang itu. kita tanya, barang bukti Firza dapatnya dari mana? Kasus apa? Barang bukti handphone Firza itu didapat dalam kasus dugaan makar, tanggal 2 Desember 2016. Pak Abimanyu, dari sisi ilmu digitalisasi, apakah mungkin untuk memanipulasi bentuk tubuh dan juga foto tubuh seseorang? Halo? Pak Abimanyu? Ulang. Ya, apakah mungkin untuk memanipulasi atau mengcropping bagian tubuh seseorang sehingga identik dengan tubuh yang asli, Pak Abimanyu, secara teknologi? Kalau ngomong kayak gitu ya bisa ibaratnya sekedar mau sampai kayak mirip-mirip masih bisa. Ya, sampai orang seolah-olah melihatnya itu benar gitu loh. Tetapi itu pakai mata biasa dengan mata digital itu lain. Oke. Gitu Artinya loh, kalau secara kita- digital diedit masih punya kecacatan yang bisa dilihat secara digital juga ya Pak Abimanyu ya? kelihatan. Nanti ada situ sangat bisa kelihatan kalau ada editan. Oke. Baik. Kalau bagaimana dengan sistem cloning Pak Abimanyu? Apa hubungannya sama cloning? Tidak ada Cloning apa hubungan dengan cloning ya? nih? Cloning apa nih? Cloning gambar apa Cloning gambar maupun ada cloning Aha. Percakapan. Cloning nggak ada hubungannya di konteks ini. Oke. Baik. Baik Pak Abimanyu, terima kasih waktunya berbincang sama kami di Anyus Prime. Selamat malam Pak Abimanyu. Pak Kapitra, waktu kita sudah semakin sedikit untuk mengakhiri acara malam hari ini. Pesan Anda kepada Habib Rizik seperti apa untuk saat ini? Supaya suasana tidak menjadi gaduh hanya karena Habib Rizik tidak berkeinginan untuk pulang untuk saat ini ke Jakarta. Kata Habib Rizik, dia pulang supaya nggak gaduh. Takut umat jadi marah. Takut umat merasa ulamanya dipermalukan. Tapi bukankah dengan cara seperti ini juga merugikan citra Habib Rizik sendiri? Ya Allah alam, saya nggak tahu itu apa merugi apa enggak ya. Tapi keputusan dia, tanggung jawab dia. Tentu dia punya pertimbangan yang pasti, yang dia matang. Kenapa dia tidak pulang? Tentu bagi saya sebagai penegak hukum, saya ini advokat penegak hukum nih. Sebaiknya tentu kita selesaikan ini di ranah hukum. Baik. Pak Alfons, apakah penyidik masih bisa menunggu? Tadi Pak Kapitra mengatakan Habib Rizik akan pulang setelah Lebaran, setelah Ramadan usai. Apakah penyidik bisa menunggu sampai sejauh lama itu? Penyidik kan punya prioritas kegiatan. Ya. Satu, kedua kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk pelapor dan sebagainya. Itu harus diberikan argumentasi. Kenapa sampai kasus ini seolah-olah begitu lambat dan sebagainya. Nah, alasan-alasan profesional itulah yang membuat menurut saya sebaiknya semakin cepat datang untuk klarifikasi. Ini ada rekayasa, ini ada engineering dan sebagainya. Untuk buktikan bahwa memang tidak atau memang terjadi. Nah, kalau yang terjadi, itulah saat yang tepat untuk kita membela kepentingan hukum, hak-hak dari klien kita kan. Baik. Tapi dengan begini kan masalah bertanya-tanya, apa benar kejadian chatting pornografi ini memang terjadi antara kedua orang itu? Atau apakah benar ini sebuah rekayasa? Pertanyaan-pertanyaan yang tiap hari akan berkembang dan menimbulkan ketidakpastian di dalam keadaan hari-hari ini. Baik. Bang Jamin, terakhir dari sisi hukum seperti apa supaya kasus ini tidak berlarut dan akhirnya tidak menjadi pertanyaan besar di publik? Ya, terlepas dari isu-isu yang disampaikan, isu politik atau isu apapun itu ya, saya kira semua warga negara menjunjung tinggi hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kalaupun nanti ada ketidaksukaan ataupun ada sesuatu yang mengganjal yang
dianggap sebagai suatu rekayasa ataupun apapun itu dilakukan oleh penegak hukum, ada disediakan aturan hukum yang ada, ya, baik dengan pra-peradilan ataupun upaya-upaya untuk melaporkan setiap penyidik ke Komnas HAM atau institusi lain yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja daripada penyidik. Baik, Pak Kapiter, terima kasih. Bang Jamin, terima kasih. Pak Alvan juga terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari Anyus Prime malam hari ini. Dan sesaat lagi Rizka Indah akan menjumpai Anda dalam Talk to Anyus. Saya Ari Ardi, undur diri. Selamat malam.